Barang siapa yang membiasakan diri beribadah di bulan Sya'ban, faza fi Ramadan bi husnil i'tiyad, maka dia akan mendapatkan kemudahan dalam beribadah serta semangat di dalam bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Rabu malam Kamis, tanggal 21 Januari tahun 2026. Itu tanggal Masehinya. Tanggal Hijriahnya kira-kira tanggal berapa? Tanggal 3 Sya'ban 1447 Hijriah. Artinya apa? Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Akan tetapi sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kita akan melewati satu malam yang sangat mulia. Malam ditulis ulang takdir manusia, yaitu malam nisfu Sya'ban. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang amalan di bulan Sya'ban dan kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Kitab yang akan kita baca adalah kitab Kanzun Najah was Surur yang dikarang oleh Kiai Haji Abdul Hamid Kudus. Jadi kitab risalah muawanahnya kita pending dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif, pengarang kitab ini mengatakan, bayanu ma yutlabu fi Sya'banal mu'azzam. Ini adalah penjelasan tentang amalan di bulan Sya'ban. I'lam, ketahuilah olehmu, anna Sya'banal mukarram minal ashhuril mu'azzamah. Sesungguhnya bulan Sya'ban termasuk bulan yang agung. Wa huwa syahrun barakatuhu masyhurah. Bulan Sya'ban adalah bulan yang keberkahannya populer. Artinya semua orang tahu bulan ini adalah bulan yang penuh keberkahan. Wa khairatuhu maufurah, dan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya sangatlah melimpah. Wa taubatu fihi min a'dhamil ghanaimis sholihah, dan bertaubat di bulan Sya'ban termasuk salah satu keuntungan yang sangat baik. Wa ta'atu fihi min akbaril mutajirir rabihah, dan taat di bulan tersebut termasuk dari perniagaan yang sangat menguntungkan. Ja'alahullahu ta'ala midmaruz zaman. Allah menjadikan bulan Sya'ban sebagai mutiara zaman. Wa dhamina fihi littaibinal aman, dan Allah menjamin orang yang bertobat di bulan tersebut dengan sebuah keamanan, aman dunianya dan aman akhiratnya. Man awwada nafsahu fihi bil ijtihad, barang siapa yang membiasakan diri beribadah di bulan Sya'ban, faza fi Ramadan bi husnil i'tiyad, maka dia akan mendapatkan kemudahan dalam beribadah serta semangat di dalam bulan suci Ramadan. Jadi kalau di Sya'ban ini kita perbaiki ibadah kita, maka di bulan suci Ramadan kita akan mendapatkan semangat untuk beribadah di bulan suci. Wa syahrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban adalah bulannya baginda Nabi besar Muhammad, kama dzakarna fil hadisil mar, sebagaimana yang telah kami sebutkan pada hadis sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Rajabu syahrullah. Rajab adalah bulannya Allah. Wa Sya'banu syahri, sementara bulan Sya'ban adalah bulanku. Wa Ramadhanu syahru ummati, dan bulan suci Ramadan adalah bulan umatku. Rajab adalah bulannya Allah, berarti amalan yang utama di bulan Rajab amalan apa? Istighfar. Karena istighfar itu sebuah bentuk permohonan ampun dari seorang hamba kepada Tuhannya, hubungan vertikal dia bangun. Ya. Wa Ramadan wa Sya'ban syahri, sementara bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi. Berarti amalan utamanya apa? Memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sholawat yang kita lantunkan itu akan disampaikan oleh malaikat. Wahai Nabi, fulan bersolawat kepadamu. Wahai Nabi, fulan bersolawat kepadamu. Semakin banyak bersolawat, maka Nabi semakin penasaran. Kok ada seseorang yang mengirim solawat kepadaku sehari 1000 kali? Awalnya mungkin Nabi tidak bertanya siapa itu. Cuman kalau keseringan, hari kedua, ketiga, keempat, Nabi penasaran. Nanya sama malaikat, malaikat, siapa itu yang sering ngirim sholawat kepadaku setiap hari 1000? Kata malaikat, oh Nabi namanya Otoy. Orang mana dia? Tegal Gede. Jamaah Musolah Baitul Mukmin. Ya. Akhirnya Nabi mulai kenal tuh sama Otoy. Otoy nggak cukup sampai di situ terus. Sholawat kepada Nabi sehari 1000. Bahkan ada hari-hari di mana dia tambahkan sholawatnya 10.000 sehari. Akhirnya Nabi penasaran, siapakah Otoy? Ya, Nabi penasaran sehingga Nabi pun rindu. Sebagaimana Otoy rindu kepada Nabi, Nabi pun rindu kepada Otoy. Akhirnya Nabi pun datang di mimpinya Otoy, Masya Allah. Ya, disitulah Otoy bermimpi bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad. Allah hadirin, kalau sudah pernah bermimpi melihat Nabi, memandang wajah Nabi, dunia itu terasa hambar aja begitu ya. Sama duit gak terlalu kepengen, sama jabatan gak ambisi, pokoknya sama hal-hal duniawi itu udah kayak ya biasa aja. Kenapa? Karena sudah melihat wajah yang begitu indah, wajah yang begitu mulia, yaitu wajah baginda Nabi besar Muhammad. Kalau sudah melihat kemuliaan itu, maka kemuliaan dunia itu nggak ada apa-apanya, ya. Jadi hambar aja dunia itu. Itu kalau ngelihat dunia. Kalau ngelihat ke akhirat, ke ibadah, jadi semangat ibadahnya, ya. Karena sudah memandang wajah yang mulia tersebut. Makanya usahain di bulan Sya'ban ini kita bisa melihat Nabi, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun cuma dalam mimpi, ya. Kuncinya tadi banyak-banyak sholawat kepada Nabi. Baik sholawat yang pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sholawat apa namanya itu? Sholawat Jibril. Atau sholawat yang sedang-sedang aja. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini kan sedang ya. Mungkin kalau yang pendek, sholawat Jibril bisa 1000 setiap hari. Yang sedang bisa 100 setiap hari. Atau sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid.
Kalau Salafi mah nggak pakai Sayyidina. Ya, kalau orang NU pakai Sayyidina. Mau pakai Sayyidina, nggak pakai Sayyidina, semuanya benar. Yang salah siapa? Ya, yang nggak sholawat. Ya, itu bisa tuh 70, 100. Atau misalkan mau sholawat yang agak panjangan dikit, sholawat apa? Sholawat nariyah. Atau nama lainnya sholawat kamilah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli makhluk. Cuman sholawat ini kurang disukai oleh saudara-saudara kita Salafi. Orang Salafi nggak seneng sama sholawat nariyah. Kenapa? Karena di dalam sholawat itu ada tawasulnya. Di dalam sholawat itu kita bertawasul dengan baginda Nabi besar Muhammad. Sementara menurut orang Salafi, tawasul dengan Nabi Muhammad atau dengan orang-orang soleh, terlebih yang sudah meninggal dunia, tidak diperbolehkan. Ya. Juga menurut orang Salafi, sholawat itu nggak boleh buat-buat sendiri. Sholawat itu yang harus langsung dari Nabi. Makanya kalau orang Salafi, sholawatnya itu sholawat yang tadi, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Udah sampai situ. Atau sholawat Ibrahimiyah. Selain dua sholawat ini orang Salafi nggak make, ya. Cuman kalau kita orang NU atau yang sepaham dengan NU, selain dua sholawat tadi, sholawat yang dibuat oleh para ulama pun kita gunakan. Sholawat nariyah dibuat oleh siapa? Syekh Ibrahim At-Tazi, orang Maghrib, orang Maroko, ya. Imam Syafi'i pun di dalam kitabnya Ar-Risalah pernah membuat sholawat Allahumma sholli ala Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Itu sholawatnya Imam Syafi'i. Artinya beliau membuat sendiri sholawat. Banyak ulama-ulama yang lain membuat sholawat sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya membuat sholawat sendiri hukumnya boleh, cuman dengan syarat dibuat oleh ahlinya. Model-model kita jangan buat sholawat sendiri ya. Wah, akhirnya kata Ustadz boleh nih buat sholawat sendiri. Akhirnya buat sholawat sendiri, syair sendiri, diregein lagi. Rege, koplo, dan aduh, nges kacau ya. Ya, ya janganlah sholawat itu diregein, dikoploin, ya. Gak usah pakai musik-musik lah sholawat itu. Kecuali mungkin yang berbentuk ya sanjungan, pujian, syair-syair lah, nggak apa-apa. Musik-musik tipis lah ya, jangan dicampur dengan musik yang macam-macam begitu. Nah, tentang masalah sholawat juga harus hati-hati ya. Pilih sholawat yang benar-benar kita yakin itu sholawat berasal dari seorang ulama yang otoritatif, yang benar-benar memiliki keilmuan yang luas, orang alim. Karena ada kisah begini loh, di Jawa itu ada jamaah sholawat Ahmadiyah. Ketika mereka membaca sholawat tersebut, maka mereka menangis. Kenapa mereka menangis? Karena mereka melihat ada sosok yang berpakaian putih yang turun dari langit. Dan mereka menganggap bahwa sosok itulah adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya ada satu kiai, saya lupa kiainya, Kiai Ali Maksum atau siapa ya. Akhirnya sang kiai pun mencoba mencari tahu apakah benar yang turun dari langit yang bersosok putih itu benar-benar baginda Nabi besar Muhammad atau bukan. Maka beliau pun ikut jamaah tersebut. Ketika jamaah mulai membaca sholawat Ahmadiyah,
Di tengah-tengah sholawat ternyata betul. Turun dari langit sosok putih. Semua jamaah melihat. Dan ketika itu semua jamaah menangis. Karena mereka merasa sholawatnya itu benar-benar dapat menghadirkan baginda Nabi besar Muhammad. Semua menangis. Kecuali Kiai Ali Maksum. Beliau berdiri. Kemudian sosok yang baru turun dari langit dipanggil. Sini. Jamaah kaget loh, ini Kiai berani-berani manggil Nabi. Sini engkau. Turun, akhirnya sosok itu ditanya, siapa engkau? Saya Muhammad gitu ya. Muhammad dari mana? Dari Syria. Oh, engkau jin dari Syria? Iya betul, aku jin dari Syria, namaku Muhammad. Kenapa engkau datang ke sini? Ya saya dipanggil-panggil Pak sama mereka. Ya saya datang aja. Jangan tanya saya. Mana saya tahu. Akhirnya apa? Seketika itu jamaah sholawat Ahmadiyah itu dibubarkan oleh Kiai. Bubar, bubar, bubar. Itu bukan Nabi, itu jin. Bubar. Kata jamaah, buset, selama ini kita di-prank sama dia. Selama ini kita nangis kalau ngelihat dia, dikira dia Nabi, ternyata jin. Ya, jadi di satu sisi kita harus Di satu sisi kita jangan membatasi sholawat hanya pada 2 sholawat saja. Kita menafikan semua sholawat-sholawat yang dikarang ulama. Di satu sisi kita pun jangan terlalu berlebihan. Semua sholawat kita amalin. Termasuk sholawat yang kita tidak tahu siapa pengarangnya, sholawat yang kita cuma dengar-dengar aja, sholawat yang kita nemu di Google, kita praktekin jangan. Ya, jadi praktekin sholawat-sholawat atau baca sholawat-sholawat yang kita yakin itu berasal dari guru kita. Insya Allah sampai sini paham ya? Nah, jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan yang tepat untuk kita memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan enak kalau nama kita udah pernah didengar sama Nabi ya. Nabi kata malaikat ada kiriman sholawat dari si Walim. Berapa dia kirim sholawatnya? 5 kali. Kalau Otoy 500 kali sehari, Masya Allah. Walim gak mau kalah, besoknya 5.000. Otoy gak mau kalah 10.000, Masya Allah. Ini namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengamalkan sholawat di bulan Sya'ban, tidaklah kita keluar dari bulan Sya'ban melainkan sudah bermimpi melihat baginda Nabi besar Muhammad. Karena apa? Kalau kita udah ngelihat wajah mulia itu kayaknya tenang hati kita ya. Dunia itu kayak gak ada masalah. Sakit nggak masalah, sulit nggak masalah, ini itu semua itu jadi nggak masalah ya. Kenapa? Ya kan tadi karena sudah melihat wajah yang begitu mulia, bikin adem wajahnya, bikin tenang dan lain sebagainya. Sama ketika kita ngelihat wajah Otoy, waduh, bikin apa tadi ini ngelihat wajah? Bikin kesel. Naik darah ya. Oh enggak Masya Allah ya. Wajhun munawwar, wajah yang bercahaya. Kenapa? Penting-penting gerpoek pakai flash. Banget mana dong bercahaya. Iya. Saya yakin wajah Otoy setiap malam bercahaya. Ya, main HP. Kemudian ada hadis sahih nih, riwayat Imam Ibnu Hibban. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat denganku di akhirat nanti adalah orang yang ketika di dunia paling banyak bersolawat. Kira-kira kalau di akhirat kita dekat sama Nabi, selamat gak? Selamat. Ya, jadi ketika mungkin amalan kita sedikit, dosa kita banyak, dan kita sudah divonis masuk neraka, maka karena Nabi kenal sama kita,
maka Nabi cegah para malaikat untuk memasukkan kita ke dalam api neraka. Misalkan nih kita pas ditimbang dosanya banyak banget, kemudian pahalanya dikit. Tapi karena Nabi kenal sama kita, maka Nabi akan memberi syafaatnya kepada kita. Ini bukan kata saya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan dijelaskan betul oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Nabi, syafaati li ummati, syafaati li ashabil kabairi min ummati. Syafaatku akan aku berikan kepada umatku yang pernah berbuat dosa-dosa besar. Dosanya banyak Pak, numpuk. Sampai amal solehnya kalah. Cuman karena Nabi kenal, karena Nabi dekat, karena dia sering bersolawat kepada Nabi, maka Nabi akan memberikan syafaatnya. Mudah-mudahan itu termasuk kita, amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi kalau di dalam Fathul Bari dijelaskan seperti ini. Ada seseorang yang diponis masuk neraka, Pak. Ya. Kemudian ketika dia ada seseorang yang ketika ditimbang amalnya, amal solehnya sedikit, dosanya numpuk. Tapi kemudian Nabi langsung memberikan syafaat kepadanya. Syafaatnya apa? Berbentuk solawat yang dulu pernah dia baca kepada Nabi. Ditimbang solawat tersebut, akhirnya apa? Solawat tersebut lebih berat timbangannya daripada dosa-dosa besar yang pernah dia lakukan. Selamat dia dari api neraka. Ya. Yang kedua, ada orang yang sudah divonis masuk neraka, dosanya besar, amal soleh sedikit. Malaikat keur ngagabing. Nyawa ngagabing tuh dicekelan suku jeung leungeun cek malaikat, ayo urang balangkeun nih, 1, 2. Ya. Sudah divonis masuk neraka, tapi kemudian Nabi datang. Kenapa? Karena kenal. Ya Rob, aku berikan syafaatku untuk orang ini. Kenapa? Karena orang ini senantiasa bersolawat kepadaku. Dilepaskan ke malaikat. Lepaskan. Ya, itu yang kedua tuh. Yang ketiga, sudah dimasukkan ke neraka. Orang ini ketika ditimbang amalnya, dosanya banyak, amal soleh sedikit, dimasukin neraka. Terus Nabi nyari, ini orang yang suka sholawat kepadaku mana nih? Kok nggak ada? Kata malaikat, Nabi, dia udah 1000 tahun di neraka. Astagfirullah. Kecolongan saya. Akhirnya dicari oleh Nabi SAW dan diberikan syafaat. Sebetulnya masa hukuman dia di neraka masih 900 tahun lagi. Ya, tapi baru menjalani hukuman 100 tahun sudah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad, dikeluarkan dari neraka. Berarti kata Syekh Ibnu Hajar ada 3 tuh modelnya, ya. Ada orang yang memang diberikan syafaat dari awal sehingga selamat dari neraka. Yang kedua, orang akan dimasukkan, sudah divonis masuk neraka, akan dimasukkan tapi mendapatkan syafaat Nabi. Yang ketiga, sudah masuk dan menjalani hukuman, tapi belum sampai habis masa hukumannya, sudah dikeluarkan karena mendapatkan syafaat Nabi. Kira-kira dari 3 syafaat ini kita mau pilih yang mana? Yang ketiga toh? Oh, yang pertama aja. Ya, yang pertama. Ya. Sugan katilu gitu, pengalaman. Jadi mun asup surga itu bisa cerita-cerita gitu. Tapi kumaha neraka. Iya. Kan yang masuk surga langsung mah enggak ada pengalaman, enggak bisa cerita tuh ya. Oh, pas di surga tuh cerita-cerita jeung si Walim, jeung si Paris, kamari aing di gelepokan ku malaikat. Kan ada cerita, tapi pengalaman kan ya. Oh, di surga kayaknya bahasa Suryani deh. Makoliina aing digebugan. Aduh, makoliina. Aduh, Mama Gufron luar biasa. Itu stand up komedian idola saya itu. Bukan ulama ya, bukan ulama idola, stand up komedian. Oh ya. Ya,
Orang mah pada kesel sama Mama Gufron. Lah kita mah santai aja, Pak. Santai ya Mama Gufron, jangan kesel-kesel. Jangan mandang ulama itu aja, dah mandang. Ya, rame-ramein aja lah. Iya. Teman saya ngeliat Mama Gufron, sampai mau dibanting HP-nya. Saya bilang, lucu ini. Iya, gak usah kesel, ini lucu. Ya, titik sampai situ. Sebetulnya nih pembahasannya masih panjang ya. Intinya nanti gini aja. Malam nisfu Sya'ban adalah malam ditulis ulang takdir seseorang. Jadi barang siapa yang ingin merubah takdirnya, takdir ajalnya, takdir jodohnya, takdir rezekinya, takdir kesehatannya, maka hidupkan malam nisfu Sya'ban, berzikir bersama, berdoa, bermunajat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Di dalam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan ulang, menulis ulang takdir-takdir hambanya. Dan itu bisa sesuai request hambanya. Ya, bisa request tuh di malam nisfu Sya'ban. Makanya dari sekarang tulis tuh hajat-hajat kita. Beli buku kosong, tulis semua hajat-hajat kita. Jadi di malam nisfu Sya'ban itu kita habis zikir, ya udah kita sebutin hajat-hajat kita. Ya Allah, saya punya hajat 1, 2. Nah, naon meureun cek Allah itu. Ya, bacain semuanya. Jangan ditulis doang terus ya Allah nyaho meureun. Allah tita maca sorangan. Songong amat sih hamba aing cenah. Hamba aing nu kos kieu ya cek Allah. Cuman kadang Allah resep juga sama hamba yang rada-rada jadab gitu ya. Majdub hamba saya ini. Udah kasih semua tuh hajatnya. Ya, jadi tulis hajat kita sekarang, penting itu, ya. Tulis hajat kita sekarang, mau yang hajat besar, hajat kecil, semua ungkapkan kepada Allah. Cuman ngungkapin hajat kita sama Allah jangan terlalu terus terang. Jangan tiba-tiba duduk, ya Allah minta duit, minta ini, jangan. Jadi puji-puji dulu, sanjung-sanjung dulu. Ya Allah yang Maha Kaya, seluruh perbendaharaan alam semesta itu milikmu. Emas yang ada di perut bumi milikmu, batu bara milikmu, kekayaan langit, bumi, hutan, alam, laut, semua milikmu. Saya minta 100 juta mah seetik meureun gitu. Ya, meureun seetik mah gitu kan. Ini puji-puji dulu, ya, agungkan Allah, rendahkan kita, setelah itu minta. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a, sesungguhnya Allah itu suka dengan hamba yang merintih-rintih ketika doa, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab.